Tujuan pembelajaran hari ini pada jaringan hewan, yang pertama setelah mempelajari ini kalian diharapkan mampu menjelaskan struktur jaringan pada hewan. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan letak dan fungsi jaringan pada hewan. Yang ketiga, mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dan fungsi pada organ pada hewan. Serta yang terakhir, kalian mampu menyajikan data hasil pengamatan struktur. Apa aja sih jaringan pada hewan? Pada dasarnya, jaringan hewan dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan epitel nanti berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada epitel pipih, epitel kubus, dan juga ada epitel silindris. Sedangkan nanti berdasarkan ciri yang lain, jaringan epitel ada epitel transisional dan juga ada epitel kelenjar. Mari masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda di dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Jaringan epitel ini berdasarkan letaknya dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada epidermis atau berbatasan dengan lingkungan luar. Yang kedua ada endotelium atau membatasi organ dalam. Dan yang ketiga ada mesotelium membatasi rongga. Adapun ciri dari jaringan epitel yang pertama adalah selnya tersusun rapat. Karena dia berfungsi untuk melindungi jaringan yang di dalamnya, maka sel-selnya tuh tersusun rapat. Biasanya tidak mengandung pembuluh darah namun mengandung saraf, dan berikutnya memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Adapun fungsi dari jaringan epitel yang pertama adalah untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Berfungsi sebagai transport zat-zat, berfungsi sebagai absorpsi atau penyerapan zat yang masih berguna bagi tubuh, berperan dalam proses sekresi, berperan juga dalam proses ekskresi atau pengeluaran zat sisa yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh, menjadi eksteroreseptor atau penerima rangsangan dari luar, dan juga bisa berfungsi sebagai membantu proses respirasi. Epitel ini dibedakan menjadi 5 jenis. Ada epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris, epitel transisional, dan juga ada epitel kelenjar. Epitel selapis dibedakan lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada epitel pipih selapis, itu lapisannya sangat tipis, membrannya permeabel, dan transport zat dilakukan dengan cara difusi dan osmosis. Contohnya terdapat pada epitel alveolus dan juga ada kapiler. Yang kedua ada epitel pipih berlapis. Biasanya berfungsi sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Contohnya terdapat pada kulit, mulut, dan juga vagina. Yang kedua ada epitel kubus. Epitel kubus selapis biasanya berperan utama dalam absorpsi ataupun ekskresi. Contohnya terdapat pada epitel saluran kelenjar ludah dan juga tubulus ginjal. Lalu ada epitel kubus berlapis, merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan utama dalam absorpsi dan juga sekresi serta melindungi tubuh dari gesekan. Contohnya terdapat pada ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan juga pada kulit. Yang ketiga ada epitel silindris. Epitel silindris ini sama dibedakan menjadi 2. Ada epitel silindris selapis. Yang selapis dibedakan lagi menjadi 2. Ada yang bersilia dan tidak bersilia. Epitel silindris selapis ini biasanya berperan utama dalam absorpsi dan juga sekresi, dan diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Pada lambung, sel goblet ini disebut sel parietal dan menghasilkan HCl untuk mencerna makanan. Epitel selapis. Epitel silindris selapis bersilia contohnya terdapat pada uterus, ductus deferens, dan juga terdapat pada bronkus. Sedangkan epitel silindris selapis yang tidak bersilia biasanya terdapat pada sistem pencernaan ataupun organ pencernaan. Contohnya pada usus, lambung, dan juga anus. Lalu terakhir adalah jaringan epitel silindris berlapis banyak. Biasanya terdapat pada uretra, faring, laring, trakea, dan juga terdapat pada kelenjar ludah. Yang keempat ada epitel transisional. Bentuknya biasanya dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan juga mengempis, dan sifatnya itu impermeabel. Contohnya terdapat pada epitel pada kantung kemih, uretra, dan tubulus ginjal. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah jaringan epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar ini dibedakan menjadi 2. Ada jaringan eksokrin yang menghasilkan enzim dan juga ada jaringan endokrin yang menghasilkan hormon. Jaringan eksokrin ini mereka memiliki organ pengeluaran yang jelas dan organ tujuan yang jelas. Sedangkan jaringan endokrin mereka disebut juga dengan jaringan buntu karena hasil sekresinya itu keluar atau mengalir di dalam darah dan juga limfa.